Kalau ngomongin BBM pasti ngomongin soal mobil, saudara. Nah, era mobil berbahan bakar listrik ini semakin nyata di depan mata. Berbahan bakar minyak mungkin nanti 10-20 tahun ke depan akan ditinggalkan. Nah, mari kita melirik eranya mobil listrik. Jadi produsen-produsen otomotif ini sudah berlomba memperkenalkan produksi mobil listrik mereka. Tak hanya di pasar dunia, tapi juga di pasar Indonesia. Seperti pabrikan asal Amerika Serikat Tesla, lalu juga mobil Jepang, Toyota dan Nissan. Dan gak ketinggalan pabrikan asal Korea Selatan seperti Hyundai dan juga Kia. Seberapa besar sebenarnya dampaknya kalau mobil listrik ini benar-benar bisa meluncur di jalanan Indonesia? Nah, kita lihat dulu secara umum, saudara. Jadi penggunaan mobil listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan ini sebenarnya terus didorong di Indonesia. Pertanyaannya, emang kita punya infrastrukturnya? Kalau lagi macet lalu tiba-tiba dayanya habis gimana? Jadi memang soal mobil listrik ini kayak ayam dan telur nih, saudara. Jadi mana sih duluan yang harus didahulukan? Kalau infrastrukturnya nggak ada, orang pasti nggak akan mau pakai mobil listrik. Tapi sebaliknya, kalau mobil listrik yang nggak ada yang beli, yang ngapain bangun infrastruktur seperti itu kira-kira? Padahal sebenarnya pemerintah ini menargetkan di 2025, berarti 5 tahun lagi. Produksi mobil listrik di seluruh produksi otomotif di Indonesia bisa mencapai 20% dari total. Nah, sementara Kementerian SDM dan juga PLN yang tugasnya membangun infrastrukturnya, yaitu stasiun pengisian listrik, sudah dapat penugasan untuk membangun stasiun pengisian listrik. Jadi sampai saat ini sudah ada 16 stasiun pengisian khusus untuk listrik yang dibangun oleh pemerintah dan swasta, 69 SPKLU. Kebanyakan memang masih di Jawa, nanti akan menyebar lagi ke seluruh Indonesia. Tapi kalau mobil listrik ini digadang-gadang sebagai sesuatu yang ramah lingkungan, jangan sampai listriknya ini sebagai bahan bakunya malah tidak ramah lingkungan, yaitu masih pakai tenaga batu bara. Jadi ntar akan sama aja kan. Nah, nggak hanya ini, kendala lain selain soal infrastruktur adalah soal mobil listrik ini cenderung mahal, saudara. Jadi kalau di Indonesia pasar otomotif terbesar itu adalah mereka yang membeli mobil di bawah 250 juta rupiah. Itu hampir 60%. Sementara mobil listrik ini kalau dijual harganya di atas 500 juta rupiah. Jadi itu kendala juga sebenarnya. Nah, dampak terbesar dari penggunaan mobil listrik ini sudah pasti soal bahan bakar minyak. Konsumsinya akan makin berkurang. Kita ambil secara global dulu. Data dari AFP Industrial nih, saudara, bahwa penggunaan minyak di seluruh dunia kalau mobil listrik akan digunakan bisa turun sampai 70%. Ini berarti bisa menghemat hampir 250 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita konversi ke rupiah, nilainya hampir 3.537 triliun rupiah. Ini besar banget. Kita ambil contoh salah satu negara yang sangat berambisi untuk bisa menggunakan mobil listrik di seluruh kendaraannya, yaitu Tiongkok. Nah, menurut data dari Carbon Tracker ini adalah sebuah lembaga pengawas industri. Dia menyebut kalau nanti di 2030, berarti sekitar 10 tahun lagi, Tiongkok bisa menghemat 80 miliar dolar di 2030. Kita konversikan, itu adalah sekitar 1.100 triliun. Gede nggak sih? Nah, sebagai perbandingan, saudara, untuk pendapatan negara dari pajak saja di APBN tahun depan, ini 1.400 triliun nih di Indonesia. Jadi bayangkan kalau Tiongkok bisa menghemat 1.100 triliun di 2030, itu angka yang cukup besar dan tentu bisa dikonversi ke hal-hal yang lebih penting. Nah, tahun lalu Tiongkok sudah juga menjual kendaraan listrik. Jadi 61% dari seluruh motor yang dijual adalah motor listrik dan 59% dari bus yang dijual di Tiongkok adalah bus listrik. Jadi emang ambisi banget nih Tiongkok untuk mendorong penggunaan semua otomotif yang kelistrikan. Nah, gimana dengan di Indonesia? Jadi kalau di Indonesia nih soal BBM-nya, penggunaan Pertalite ini paling besar konsumsinya saat ini, saudara, 63%. Lalu disusul dengan Premium 23%, Pertamax 13%, dan Pertamax Turbo 1%. Nah, Pertamina ini sekarang lagi gencar mendorong masyarakat supaya beralih ke bahan bakar yang dianggap lebih ramah lingkungan, yaitu Pertalite. Padahal sebenarnya RON-nya Pertalite juga sebenarnya di bawah 91. Nah, harusnya di negara-negara di dunia ini udah nggak ada yang pakai RON di bawah 91. Sekarang semuanya udah rata-rata RON-nya di atas 92. Ini sebenarnya juga
ya dikatakan ramah lingkungan juga enggak gitu, tapi paling tidak lebih baik dibandingkan dengan premium. Bahkan Pertamina sekarang mendiskon nih Pertalite supaya bisa dinikmati pengendara roda 2, lalu juga roda 3, angkot dan taksi plat kuning gitu. Jadi supaya paling tidak ini nantinya mereka bisa bergeser ke Pertalite yang lebih ramah lingkungan dan lebih berkualitas ke mesin kendaraan mobil milik masyarakat. Kami akan berikan kepada Anda pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading Putut Andriatno yang kami kutip dari program Berita Utama 23 November 2020. Program ini alhamdulillah realisasi rata-rata Pertalite kita naik kisaran di angka 30% dari konsumsi rata-rata harian yang awalnya sekitar 18.000 kiloliter per hari menjadi 24 ribuan kiloliter per hari. Di mana produk-produk yang lebih baik itu akan bisa membuat lingkungan juga lebih baik, terutama membuat mesin-mesin jadi lebih baik. Jadi kita akan selalu memberikan edukasi terus-menerus kepada konsumen-konsumen kami, Mbak. Nah, nggak hanya soal batu bara atau soal konsumsi BBM ini. Nanti kalau benar-benar mobil listrik ada, ini nantinya akan ini membuat pamor dari nikel meningkat, saudara. Karena bahan baku mobil listrik yang utama adalah nikel. Jadi sekarang di Indonesia cadangan terbukti yang dimiliki oleh Indonesia untuk saat ini adalah 1,08 miliar ton, berarti cukup untuk 9 tahun. Ini adalah cadangan terbukti dan cadangan terkira berarti yang belum terbukti adalah 4,5 miliar ton yang cukup untuk 39 tahun. Kalau nanti nikel ini jadi primadona, harganya sudah pasti bakal meroket. Nah, bahkan beberapa investor asing dari Tiongkok lalu juga dari Korea Selatan ini sudah melirik untuk berinvestasi di Indonesia untuk masalah nikel ini karena mereka sudah yakin banget bahwa program ataupun mobil listrik ini akan semakin ciamik di beberapa tahun ke depan. Nah, program hilirisasi nikel oleh pemerintah juga dikebut. Jadi kalau nanti perencanaannya tepat, kita punya nikelnya, perencanaannya baik, bukan nggak mungkin Indonesia bisa jadi penghasil baterai mobil listrik nomor 1 di dunia. Jadi tapi yang paling penting adalah bagaimana perencanaannya jangan sampai nanti malah nikel kita juga nggak dapat untung dari komoditas yang Indonesia miliki.